Kita masuk ke pembahasan mengenai persiapan operasi ya. Nah, sebelumnya di sini juga sudah ada untuk rencana operasi ya, yang tadinya sebelumnya ada di menu pasien ini kemudian kita pindah untuk pembuatan rencana operasinya di sini. Kita gabung ke dalam modul instalasi bedah. Oke. Untuk persiapan operasi, jadi ini ditujukan memang untuk sebelum diinput sebelum pasien masuk ke sebelum pasien menerima tindakan operasi ya. Jadi di dalam persiapan ini nanti ada beberapa yang harus diinput, diantaranya data persiapan itu sendiri, kemudian ada checklist persiapannya, kemudian ada checklist keselamatan pasien sampai dengan nanti asesmen prabedah. Oke, kita mulai saja. Di sini kita lakukan dulu pencarian pasien ya, dengan memilih apakah pasien dirawat inap, rawat darurat atau GD atau dirawat jalan. Kita ambil contoh misalkan untuk pasien rawat inap, kita cari aja. Misalkan kita kasih contoh pasien ini ada beberapa datanya ya ditampilkan ya, DPJP-nya siapa, pasien berada di ruangan mana, kemudian pasien masuknya mulai dari tanggal berapa. Kita ambil misalkan nih pasien 237. Nah, setelah diklik nanti keluar nih data-datanya untuk diverifikasi apakah memang ini pasien yang sudah sesuai datanya atau tidak. Kemudian kita masuk ke penginputan pertama adalah data persiapan operasi. Nah, ini tanggal diputuskan operasi itu kapan? Biasanya di perencanaan itu kapan? Misalkan nih contoh tanggal 15 ketika pasien tersebut masuk UGD, atau juga ada kasus misalkan dia dari rawat jalan ketika dia berkunjung di hari Sabtu atau di hari Jumat, nanti tinggal disesuaikan aja ya. Misalkan ini tanggal 15 ketika itu pasien masuk jam 10 ya, diputuskan untuk operasi, kemudian direncanakan operasi pada hari ini misalkan tanggal 10 juga nih ya. Hari ini tanggal 10 untuk rencana operasinya, hari ini jam 10. Kemudian di sini tindakan operasinya misalkan tindakan sedang, karena ini dia sifatnya elektif ya, direncanakan dari kemarin. Ini dipilih dokter spesialisnya siapa, untuk dokter bedahnya, dokter anestesinya siapa, kemudian perawatnya siapa untuk instrumen, dan ini perawat sirkulernya siapa. Spesialisasi sesuai dengan apa yang tertera di sini. Kemudian kamar operasi yang akan digunakan misalkanlah OK. Nah, lanjut ke checklist persiapan operasi. Nah, data-data ini bisa diisi saat ini juga atau nanti bisa diisi setelah atau dilengkapi setelah data persiapannya masuk ya. Jadi ini sebenarnya data yang terpisah ya. Ini mulai dari diagnosanya, kemudian ini untuk data-data persiapan pasien seperti persiapan darah, pasien puasa mulai dari jam berapa, kemudian apakah kalau yang di atas ini ya kondisi ya, nadi, tekanan darah dan suhu badan, nanti bisa diisi saja. Nah, ini kan tinggal di checklist saja nih kayak gitu. Misalkan seperti ini ya, status sudah dilengkapi. Ini untuk persiapan administrasi ya, ada hasil pemeriksaan iya, radiologi misalkan tidak ada, tanda tangan persetujuan. Kemudian kita masuk ke checklist keselamatan. Nah, di checklist keselamatan ini kan sampai ada 3 nih, ada sign in, time out, sama sign out. Nah, karena sign out itu nanti diisi setelah pasien selesai dioperasi, maka mungkin tidak pas kalau memang mau diinputnya di data persiapan, karena data persiapan ini memang sebelum pasien menerima tindakan ya. Jadi kayak sign in dan time out ini yang paling cocok untuk diisi di sini. Nah, ini sama seperti di checklist persiapan tadi, dia bisa diisi saat ini juga atau nanti diisi setelah data persiapannya masuk. Kemudian sign outnya sendiri itu nanti bisa diisi pada saat penginputan data tindakan operasi. Nanti akan kita contohkan. Nah, kemudian lanjut di sini sign in-nya juga disesuaikan ya. Misalkan jam 10 juga, kemudian time out-nya ya kita kasih lewat misalkan 10 lewat 13 ya. Nah, ini di checklist juga, sudahkah pasien konfirmasi? Sudah, misalkan ini juga sudah, risiko aspirasi, mungkin ada risiko pendarahan, tidak perlu tampilkan, ini centang ya, kurang lebihlah seperti ini. Nanti ini disesuaikan dengan kondisi. Nah, kemudian kita simpan ya. Nah, setelah berhasil simpan, tadi kan kita menyimpan yang 183 ini ya. Nah, ini
ada asesmen prabedah di sini. Kemudian di sini ada checklist persiapan dan checklist keselamatan yang tadi saya sampaikan, ketika setelah di input nanti bisa dilengkapi lagi datanya kalau memang misalkan ada yang kurang kayak gitu. Oh, ini yang satunya lagi ya, 195. Oh ya, ini yang 237 asesmen. Nah, di sini ada asesmen prabedah ya, anamnesa pemeriksaan fisik, kemudian ini penandaan lokasi operasinya ya. Misalkan seperti ini atau diganti warnanya ya. Seperti itu, atau di bagian sini oke. Kemudian di sini penjelasan jika tidak dapat memberikan tanda lokasi pada operasi. Nah, ini juga bisa disimpan. Nah, karena di sini asesmen prabedahnya oleh dokter bedah ya. Jadi nanti ini ketika disimpan akan memasukkan PIN verifikasi tanda tangan gitu. Jadi ini memang khusus untuk asesmen prabedah ini nanti ya hanya bisa diakses oleh dokter bedah yang sudah dipilih ya. Seperti ini ketika menginput data persiapan operasi. Kemudian kita lanjut ke untuk operasinya ya. Ini sama juga, kita cari seperti biasa. Tadi nama pasiennya sebentar. Ini misalkan kita ambil acak dulu ya. Misalkan pasien 263 nih kayak gini. Nah, di sini ada checklist keselamatan. Ini untuk menginput sign out tadi. Ya. Nah, coba ini tidak muncul karena memang tidak dibuatkan data persiapan operasinya ya, makanya di sini dia tidak muncul. Kalau misalkan tadi kita lihat yang sudah kita buatkan 237 ya, pasien 237 operasi pasien, kita cari nih, dia tadi rawat inap, kelebihan nolnya ya kayak gini. Nah, ini keluar. Jadi ini sign in-nya sudah kita buat tadi di awal ya, sign in dan time out-nya ini juga sudah yang kita checklist di awal. Kemudian nanti ada ketambahan untuk sign out-nya. Ya, ini kalau misalkan ada yang tidak sesuai, jadi bisa diulangi lagi pengisian checklistnya di sini gitu. Ini seperti biasa. Ya, operasi. Kemudian kalau ini sudah dibuatkan rencana operasinya atau jadwal operasinya, nanti bisa dicari di sini ya untuk jadwal operasinya. Cuman ini kita tidak sempat buatkan tadi rencana operasinya. Kemudian petugas pelaksananya diisi seperti biasa, ACD sampai dengan laporan operasinya ya. Terus nanti checklist keselamatan, karena ini misalkan sudah dilakukan sampai dengan misalkan jam 11 ya. Kemudian ini dari tadi jam 10.15 lah ya, selesai 10.41. Nah, checklist keselamatannya, jadi pasien sign outnya juga selesai operasi 10.41. Nah, ini juga sama dicentang, disesuaikan apakah tidak, dokter bedah oke. Nah, ini kemudian kita simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, kalau kita lihat lagi data cek keselamatannya di sini, nah ini udah terisi nih ya. Perawat melakukan konfirmasi secara verbal, sign outnya 10.41, time outnya 10.13, untuk sign innya 10:10 ya. Jadi alurnya seperti itu. Kita input dari persiapan operasi, yang diinput adalah checklist persiapan dan checklist keselamatan. Untuk checklist persiapan juga detailnya nanti bisa dicek di sini. Ini kan tadi kita ada beberapa yang kita skip nih. Nah, ini bisa kita tambahkan. Misalkan berapa ya? 100 cc misalkan. Mulai kondisi pasien 50. Ini contoh aja ya. 110, 70, 35, 50 misalkan. Jadi ketika yang disimpan, kalau kita refresh lagi, nah datanya udah masuk seperti itu. Jadi bisa dilengkapi seperti ini. Oke, itu untuk menu baru di instalasi bedah ya, persiapan operasi, asesmen prabedah, checklist keselamatan pasien sampai dengan checklist persiapan operasi. Oke, terima kasih.